Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dan bahasan kita adalah tentang developing an algorithm. Bagaimana itu? Mari kita coba bicarakan bersama-sama. Jadi pertama yang harus dilakukan dalam apapun, termasuk dalam mendevelop sebuah sistem, adalah mendefinisikan masalah. Dalam sebuah penelitian, mendefinisikan masalah ini juga merupakan hal yang paling penting dan harus dilakukan pertama kali. Kenapa demikian? Karena yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan masalah. Bagaimana masalah itu akan diselesaikan kalau masalahnya belum ketemu? Dalam pembahasan ini, kita harus mendefinisikan dahulu inputnya apa, outputnya apa, dan pemrosesannya apa. Di hal ini akan selalu mendominasi pada setiap kali kita mendevelopment sebuah sistem. Bahkan bukan hanya sistem saja, tapi apapun dalam kehidupan. Input itu apa? Ya, input, masukan. Ada masalah apa? Nah, mungkin ada gejala, ada temuan dan sebagainya. Kemudian akan dilakukan sebuah pemrosesan. Pemrosesan itu kemudian akan diselesaikan dan hasilnya adalah sebuah output. Oke, dalam menyelesaikan masalah tentu kita memerlukan observasi. Observasinya bisa menuju ke lokasi, bisa menuju ke referensi, ataupun apa saja yang mendukung di dalam permasalahan. Ini adalah sebuah contoh dalam hal pendefinisian masalah. Nah, di sini ada kata benda dan kata sifat. Angka 1 itu adalah kata benda. Total itu kata sifat. Nah, ini akan digunakan untuk membantu dalam menuliskan komponen yang sederhana. Oke. Jadi di situ ada input angka 1, angka 2, angka 3, dan outputnya adalah total. Nah, dalam sebuah program ini diperlukan pembacaan. Tentu saja yang dibaca adalah input. Nah, yang dibaca adalah 3 angka. Kemudian di situ ada proses dan dicetak hasilnya. Inputnya adalah angka 1, angka 2, dan angka 3. Ini sebagai input. Ketika ini kemudian angka ini dimasukkan, maka proses akan dilakukan, yaitu membaca 3 angka yang dimasukkan. Kemudian menjumlahkan ketiga angka tersebut dan mencetak angka tersebut totalnya ke screen. Gitu. Nah, pemrosesan ini menggunakan bahasa, sekali lagi, yang dekat dengan bahasa mesin dan bahasa manusia. Read 3 numbers, add numbers together, dan print total numbers. Oke, jadi setiap apa yang digambarkan ini merupakan kata kerja. Kemudian mendefinisikan masalah dan diproses, kemudian akan ditampilkan ke screen. Ini ada contoh, sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk membaca suhu maksimum. Ingat, suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu. Jadi suhu maksimum, suhu minimum pada hari tertentu. Kemudian menerima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat, berarti numerik ya. Dan menghitung, kemudian menampilkannya ke layar suhu rata-rata. Berarti suhu rata-rata didapatkan dari suhu input, suhu minimum, dan suhu maksimum. Nah, berarti suhu maksimum dan suhu minimum kemudian dibagi 2. Yang pertama adalah tetapkan komponen input dan outputnya dengan menggarisbawahi kata bendanya dan kata sifat dalam menyatakan masalah. Program ini digunakan untuk meminta operator terminal untuk maksimum dan minimum suhu pada hari tertentu. Kemudian
pembacaan ini harus kemudian diubah menjadi bilangan bulat dan dihitung setelah ditampilkan suhunya ke layar. Nah, ini menggunakan variabel ya, makna ya, komponen, kemudian dimasukkan, misalnya inputnya adalah max time, temperatur, min time, temperatur, outputnya adalah average time. Oke, langkahnya bagaimana? Kemudian ini program ini dimasukkan ya ke dalam pseudocode. Kata kerjanya adalah prompt, get, calculate, dan display. Nah, jadinya adalah inputnya adalah max time, min time, prosesnya adalah prompt suhu, get suhu, calculate average suhu, dan display average suhu. Hasilnya adalah average time. Oke. Algoritma solusi ini merupakan tugas yang paling menantang, paling teknis dalam siklus hidup sebuah program. Setelah masa didefinisikan dengan benar dan dapat mulai mengurangi solusi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah merancang algoritma solusi. Ini biasanya menghasilkan produk jadi. Tidak menghasilkan produk jadi. Kemudian nantinya dapat diubah menjadi atau dihapus. Pseudocode ini selalu dikatakan digunakan untuk proses coba-coba. Nah, kalau sudah jadi, tentu akan lebih sulit daripada pseudocode. Nih, kita coba. Oke, ini adalah algoritma solusi untuk 3 contoh sebelumnya. Semua melibatkan yang screen. Oke. Jadi yang pertama, define program, inputnya adalah angka. Prosesnya adalah read 3 angka, 3 numbers. Angka 1, angka 3, angka 2, jumlahkan ketiganya angka tersebut dan print angka totalnya. Hasilnya adalah total. Algoritma solusinya adalah nih. Ya, kalau Anda bisa lihat ini, add 3 numbers, read angka 1, angka 2, angka 3, totalnya adalah angka 1, angka plus ya, angka 2 dan angka 3. Hasilnya dicetak ke layar dan selesai. Nah, yang perlu diperhatikan dalam algoritma solusi adalah sebuah nama telah diberikan untuk algoritma, yaitu add 3 numbers. Nama algoritma harus menjelaskan secara singkat fungsi dari algoritma dan biasanya dinyatakan sebagai kata kerja tunggal diikuti oleh objek 2 kata. Pernyataan add digunakan untuk mengakhiri program. Kemudian semua langkah pemrosesan antara nama, algoritma, dan pernyataan n telah diidentifikasi agar mudah dibaca. Jadi diinisiasi. Setiap langkah pemrosesan dalam program diagram mendefinisikan berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Misalnya baca 3 angka. Dalam diagram pendefinisian menjadi read angka 1, angka 2, angka 3 dalam algoritma dan menjumlahkan angka menjadi total, yaitu angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3. Jangan lupa dilakukan checking karena untuk mengetahui apa yang dilakukan ini berhasil atau tidak. Checking ini digunakan sekali lagi apakah yang dimasukkan sudah benar atau tidak, karena kalau kita tidak melakukan checking, kita akan tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan. Oke. Kemudian selecting test data, kita melakukan uji coba, ya, memeriksa algoritma, kemudian memilih kasus uji cobanya yang sederhana berdasarkan persyaratan spesifikasi. Oke. Kita lihat yang pertama, pilih kasus uji input sederhana yang valid. 2 atau 3 kasus uji biasanya cukup ya. Kemudian menetapkan hasil secara sederhana
yang diharapkan untuk setiap kasus uji. Ini adalah salah satu alasan untuk memilih data uji sederhana, ya, jauh lebih mudah untuk menentukan total 10, 20, dan 30 daripada bilangan koma. Kemudian membuat tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dalam algoritma. Menjalankan kasus uji coba pertama melalui algoritma baris demi baris, ya. Kemudian menyimpan catatan langkah demi langkah dan isi setiap variabel dalam tabel saat data melewati logika. Mengulangi proses walkthrough menggunakan kasus data uji lainnya hingga algoritma telah mencapai akhir program. Periksa apakah hasil yang dihadapkan atau ditetapkan pada langkah 2 cocok dengan hasil aktual yang dikembangkan pada langkah 5. Dan dengan demikian algoritmanya sudah akan jadi. Ini adalah dash checkingnya, ya, dan sudah betul, ya. Add 3 numbers, ini baris pertama, read angka 1, angka 2, angka 3, ya, baris 2-nya. Total sama dengan angka 1 plus angka 2 angka plus angka 3 print total dimasukkan ke layar dan selesai. Dash checkingnya, pilih 2 set data uji masukan. 3 angka yang dipilih adalah 10, 20, 30, dan masukkan uji pertama dan 40, 41, dan 42. Jadi di sini angka 1, ya, datanya adalah 10, keduanya adalah 40, angka keduanya 20, angka datanya yang kedua adalah 41. Angka 3-nya pertama adalah 30 dan yang kedua adalah 42. Hasilnya seperti uji coba, totalnya adalah 60. Yang kedua adalah 123. Tabel nama variabel yang relevan. Kemudian data dilewati kumpulan uji coba melalui algoritma solusi. Pernyataan demi pernyataan. Nomor baris telah digunakan. Oke, yang pertama adalah 1, ini angka 1-nya 10, angka 2-nya 20, angka 3-nya 30. Oke, kosong ini, dan hasilnya adalah 60, tampilkan ke layar. Yang kedua, ini 40, 41, 42. Totalnya 123 dan hasilnya ditampilkan ke layar. Nah, akan diperiksa apakah hasil yang dihadapkan 60 dan 123. Ini cocok dengan hasil sebenarnya. Total kolom dalam tabel. Kesimpulannya, mendefinisikan masalah dengan membuat defining diagram. Sekali lagi, mendefinisikan diagram ini untuk mendefinisikan masalah, ya. Membuat algoritma solusi menggunakan Pseudocode. Pseudocode akan terus digunakan, dan dash check algoritma menggunakan 2 kasus uji valid. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.